Misalnya dah, Bandung Jakarta, oke? Berarti dari sini Jakarta ke Bandung ya. Inputnya adalah kita lagi Jakarta mau ke Bandung. Pertanyaannya, kalau kita nggak tahu bagaimana caranya ke Bandung, bisa nyampe Bandung juga nggak? Ke Bandung gimana caranya ya? Naik mobil lah, ya gue tahu naik mobil. Terus nanti lewat mana, nanti belok kapan, yang di mana, jalur tol mana. Kalau itu nggak tahu, bisa nyasar nggak? Ujung-ujungnya bisa nyampe nggak? Bisa enggak. Sepakat ya? Jadi di NLP kita harus tahu dulu outputnya apa, lalu prosesnya harus seperti apa. Berbicara proses, berbicara tentang strategi. Bicara output, kita bicara outcome. Ya, jadi ilmunya dari NLP adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Mudahnya itu, kalau dari istilah programming. Baru programming kita ngomong, belum linguistik ya. Terus ini jelas ya, jadi kalau misalnya ada nanti bertanya, saya mau program diri saya, harus tahu dong, saya seperti ini, kondisinya seperti apa, mau program jadi apa. Prosesnya sudah ngerti nggak, kan gitu ya. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana ininya. Jelas ya, di NLP akan mengajarkan bagaimana di sininya. Oke. Programming ada pertanyaan? Enggak ya, lanjut dulu ya. Oke. Lalu kita bicara tentang linguistik. Oke, linguistik artinya apa? Komunikasi itu communication itu. Bahasa ya. Bahasa itu apa aja jenisnya? Sederhana ya, verbal dan non verbal. Oke, kebanyakan kita berpikir bahwa orang yang diam itu tidak berkomunikasi, tidak mungkin berbahasa. Setuju nggak? Orang yang diam, cuma duduk aja nggak ngapa-ngapain, itu kira-kira dia berbahasa juga nggak? Berbahasa. Kita tahu berbahasanya dari mana? Dari gesturnya. Dia mungkin merenung gini. Kira-kira orangnya lagi ngapain? Lagi mikir, lagi stres, benar nggak? Nah, di dalam NLP kita nggak cuma terfokus juga tentang bahasa, yaitu apa yang kita ucapkan. Banyak orang yang berkata seperti misalnya kalau wanita ya, terserah deh. Jangan laki-laki mikirnya langsung terserah, itu suka kita. Ternyata di balik terserah itu banyak meaning yang harus kita gali, benar nggak? Jadi misalnya mau makan di mana? Kita tanya laki-laki, wajar dong. Terserahlah. Kita ajak ke sana. Gak enak. Lah katanya terserah. Ya pokoknya jangan yang di situ lah, pokoknya terserah lah. Ya udah deh di sono. Jauh. Lah katanya terserah. Lalu kemana dong? Ya terserah. Pokoknya jangan di situ dan di situ. Stres gak kita? Nah, ketika kita berbicara dengan orang seperti itu, missing communication-nya banyak. Setuju ya? Artinya, kalau berbicara tentang linguistik atau linguistik kan nanti endingnya komunikasi ya. Ini si A, apa aja nih muka orangnya? Ini si B. Oke. Prinsipnya adalah kalau dia membayangkan A, harusnya komunikasi itu nyampe ke orang ini dalam bentuk A, itu komunikasi. Setuju ya? Baik dengan bahasa verbal maupun bahasa non verbal. Itu kalau kita ingin menyampaikan komunikasi. Sebaliknya, jadi NLP itu bukan cuma sekedar kita mengkomunikasikan, tetapi kita harus bisa menangkap juga dong. Bahasanya seperti ini. Pernah nggak lihat orang kalau ngomong jago banget, tapi untuk memahami orang dia susah banget. Artinya dia kalau misalnya dia yang punya pemikiran, dia tuh mentransfer apa yang dikomunikasinya kan tuh oke. Wah, bahasanya linguistiknya keren banget. Tapi sebaliknya, kalau ada orang punya pemikiran B, dia untuk istilahnya
Nah, dia untuk memahami isi otak orang ini atau isi yang dipahami orang ini adalah B, itu mungkin kurang. Artinya dia tahu ngomong, mendengarannya kurang kan gitu ya. Nah, kebanyakan dia bilang terserah, nih kata kalimatnya terserah nih. Di NLP kita nggak cuma sekedar belajar, ini juga belajar ya, komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah, nggak cuma sekedar kita belajar mendelivery. Kalau tadi public speaking berarti mendelivery, setuju ya. Tapi kita juga belajar untuk menangkap pesan, menangkap informasi dari orang lain. Jadi ketika orang lain mengatakan satu kalimat atau beberapa kalimat, baik secara bahasa verbal dan non verbal, kita misalnya dia ngomong terserah, terserah itu ya kalimat verbal, tapi di bawah sadarnya atau di dalam pikirannya itu adalah maksudnya B. Ya, pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa menangkap itu adalah B. Itu skillnya NLP. Jadi kalau kita belajar NLP, nggak cuma sekedar kita jadi jago ngomong sebenarnya, tapi kita juga jadi bisa memahami, empatinya kuat, kita bisa mengerti orang lain tuh maunya apa. Jadi nggak cuma sekedar kita punya gagasan, punya ide, pengen ngomong keluar, nggak gitu. Tapi sebaliknya juga kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang lain. Bukankah komunikasi dua arah? Setuju ya? Apalagi kalau kita berbicara dengan orang-orang di atas kita levelnya, misalnya contoh bos kita. Apakah bos kita akan selalu mengatakan apa yang diinginkannya? Enggak juga. Tapi kalau kita bisa melakukan apa yang seperti diinginkannya, keren gak kita? Bagaimana kita bisa tahu? Nggak cuma verbal, berarti kita lihat dong non verbalnya seperti apa. Nah, cara-cara mengamati ini nanti di NLP ya. Termasuk juga kita menyampaikannya. Dari sini linguistik. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi bicara tentang linguistik NLP adalah kita bicara tentang bagaimana mendeliver informasi dan bagaimana mengaccept information. Komunikasinya dua arah. Jelas? Oke. Oke, sekarang bicara tentang neuro. Neuro tuh artinya apa? Saraf ya. Kalau misalnya kita telusuri lagi literaturnya ya. Jadi sebenarnya maksudnya dari Richard Bandler itu adalah apa yang terjadi di inside kita. Setuju ya? Apa yang terjadi di dalam kepala isi pikiran kita gitu ya. Kalau berbicara tentang neuro, kenapa istilah neuro dipakai? Karena neuro itu mencerminkan aktivitas proses dari bagaimana pikiran dihasilkan. Neuro itu dari kata neuron. Neuron itu sel saraf. Atau kalau di otak jadi sel otak. Karena di sel-sel di otak itu sel saraf sama, istilahnya di luar itu adalah neuron. Saraf atau otak, ya sel otak itu yang terkecil itu, neuron itu, dia bisa berkomunikasi antar neuron lainnya. Komunikasi antar neuron itu menghasilkan yang namanya pikiran. Oke. Nah, jadi artinya gini, berbedanya adalah pikiran itu adalah output. Ya. Wah, misalnya Pak Putut, kalau saya bilang gajah, oke? Ini pikiran Pak Putut apa? Oke, good. Tulisan GAJAH atau gambar gajah? Gambar. Kenapa gambarnya? Kenapa bukan tulisannya? Mulai bingung kan? Pernah nggak kepikiran gitu? Saya bilang gajah. Kenapa yang muncul di pikiran Anda langsung bentuk gajah? Padahal saya nggak minta Anda membayangkan gajah. Kenapa kira-kira? Kenapa bukan tulisan GAJAH? Tapi kalau saya sebaliknya bilang, Pak Putut, saya berkata, Rendezvous. Apa yang di pikirannya? Hah? Tulisan. Tulisannya pun belum tentu benar loh. Dengan dua contoh aja,
Saya cuma mengatakan satu kata, kenapa ada satu yang membayangkan gambar, satu membayangkan tulisan. Apa sih yang terjadi dari proses menghasilkan output itu?